Ya Allah. Cepat bangunkan. Dilolita. Dilolita. Sebanyak 21 rumah toko atau ruko di Jalan Kolonel Sugiono, kawasan Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, ludes terbakar pada Minggu dini hari. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu ruko yang memicu percikan api dan menyebar ke bangunan di sekitarnya. Angin kencang memperburuk keadaan dan menyebabkan api cepat meluas. Untuk memadamkan kobaran api, 7 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Pusera Sintang dikerahkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 pagi. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Lewat call center itu jam 3.11. Time responnya 5 menit menjadi jam 3.16 sudah ada di lokasi bersama-sama Pusera. 7 unit pemadam kita luncurkan ke sini dan 5 dari Pusera. Sama-sama bahu-bahu memadamkan ini, tapi karena angin yang kencang, persebaran api itu cepat ke kiri dan ke kanan sehingga 2 blok ini habis. Salah satu pemilik ruko mengungkap kebakaran tersebut menghanguskan tokonya hingga tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Tidak hanya karyawannya, udah tahunya barang udah hangus semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Sintang. Petugas damkar berupaya memadamkan api yang membakar pabrik yang memproduksi spanbon, bahan pengganti kain di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur hari ini. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Api tiba-tiba muncul di gedung sebelah kiri area pabrik dan langsung membesar hingga menyambar ke sejumlah ruangan dan gudang penyimpanan bahan produksi. Untuk awal warga sekitar sudah tahu itu api sudah besar. Jadi untuk kronologinya belum pasti, tetapi untuk menurut warga sudah besar tadi untuk api, untuk laporan tadi. 20 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai sektor milik Pemkab Sidoarjo dan 4 unit PMK dari Pemkot Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri kepergok mencuri di sebuah minimarket di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, pelaku pria nyaris babak belur dihakimi massa sementara istrinya melarikan diri dengan menaiki angkutan umum. Puluhan warga mendatangi sebuah minimarket di Matraman, Jakarta Timur dan menghakimi pasangan suami istri yang ketahuan mencuri. Meski sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor, pelaku pria berhasil ditangkap dan nyaris babak belur dianiaya massa. Sementara pelaku wanita melarikan diri dengan menaiki angkutan umum. Pelaku pria kemudian dievakuasi petugas dari kerumunan massa. Pelaku dan istrinya mencuri barang-barang kebutuhan pokok di minimarket dengan berpura-pura sebagai pengunjung yang hendak berbelanja. Barang curian dimasukkan ke dalam tas hingga terpergok oleh karyawan minimarket. Yang pertama dia parkir di sini. Ya namanya dia mau belanja, kita nggak tahu kan masalahnya. Langsung dia mundur, cowoknya itu ke belakang. Udah mundur langsung ke depan lagi, Canaya. Pelakunya berapa orang sih, Bang? Dua orang? Sama cewek. Oh, sama cewek. Iya. Itu yang diambil apa sih, Bang? Ya itu yang ambil kita kurang tahu juga sih. Pelaku pria dibawa ke Mapolsek Matraman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara istrinya masih diburu polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sebuah truk kontainer bermuatan barang elektronik terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini sejumlah pengendara tak berani melintas karena takut terjadi ledakan. Aduh, serem dah. Mau lewat nanti meledak. Pas lewat gerbang. Sebuah video amatir milik warga menunjukkan peristiwa terbakarnya truk kontainer bermuatan barang elektronik di Jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mobil katanya kebakaran di depan kompleks perhubungan, tidak bisa kelihatan jalanan. Kepulan asap pekat akibat kebakaran pun mengganggu penglihatan sejumlah pengendara. Tak sedikit pula para pengguna jalan yang hendak melintas memilih untuk berputar arah karena khawatir terjadi ledakan. Sementara itu, warga di sekitar lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan dengan bantuan alat pemadam api ringan atau APA. Kebakaran diduga terjadi akibat oli mesin yang terlalu panas dan memicu percikan api. Kayak korslet atau gimana? Campur lah dengan panas dengan oli. Makanya terbakar. Iya, makanya terbakar. Pak, waktu tadi sementara jalan mobil kenapa? Iya, sementara jalan. Sekitar ada 100 meter dari sini. Lalu saya kasih minggir karena dia tidak mau kayak mati lah mesinnya. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, sementara truk kontainer masih menunggu dievakuasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Gerbong kereta api pembangkit di jalur Purwakarta Cikarang, Jawa Barat anjlok. Akibatnya perjalanan kereta api komuter lain Walahar Ekonomi terganggu. Anjlok, guys. Gerbong bagian belakang kereta api pembangkit di jalur Purwakarta Cikarang, Jawa Barat anjlok. Akibatnya perjalanan kereta api komuter lain Walahar Ekonomi terganggu. Humas PT KAI Daob 2 Bandung meminta maaf atas peristiwa ini. Perjalanan komuter lain Walahar kini dapat dilanjutkan kembali karena terdapat 2 jalur. PT KAI juga memastikan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Rangkaian kita angkat, kita naik ke rel, nanti prasarananya kita evaluasi, kita lakukan perbaikan biar segera bisa dilalui kembali. Berarti ada ketidaksempurnaan jalurnya? Nanti dengan kejadian ini prasarana jalurnya ada sebagian yang terganggu, tapi nanti kita akan perbaiki. Menurut penumpang, kereta anjlok saat baru keluar dari stasiun kereta api Purwakarta. Seluruh penumpang harus menunggu di stasiun Cibungur untuk melanjutkan perjalanan ke Karawang. Jalan dari mana mau ke mana? Dari Purwakarta, stasiun Purwakarta. Mau ke? Arah ke stasiun Kosambi. Tadi anjlok sih tengah-tengah, baru keluar dari Purwakarta tuh kereta anjlok jadi berhenti. Berhenti. Ini udah berapa lama Ibu berhenti? Tadi anjlok setengah 12-an, di baru jalan. Apa katanya Bu tadi? Ya keluar jalur itu, gerbong paling belakang, paling terakhir keluar jalur. Terus sekarang masih nunggu karena anjlok itu? Ya ini jalan tapi nggak ada AC. Petugas mengevakuasi gerbong kereta yang anjlok untuk memulihkan jalur serta memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Sejumlah warga mendatangi sebuah tempat hiburan malam di Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka merasa terganggu dengan kebisingan suara yang ditimbulkan oleh tempat hiburan malam tersebut. Ya, seperti inilah situasi saat sejumlah warga menggerebek sebuah tempat hiburan malam di kawasan Solo Baru, Desa Langan Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu dini hari. Sejumlah warga yang tinggal tepat di belakang tempat hiburan malam mendatangi lokasi karena merasa terganggu dengan suara bising. Pihak manajemen hiburan malam mengaku sudah merenovasi tempat hiburan agar tak mengganggu warga sekitar, namun tetap dapat penolakan. Hingga saat ini perselisihan diantaranya belum dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan tempat hiburan malam Ivory tetap melakukan operasi seperti biasa.
ada warga yang terganggu dengan kegiatan eufori, ya, terutama rumahnya yang berdempetan dengan eufori, ya, Pak Felix, Bu Dewi, dan Pak Willy beserta keluarganya, sehingga mereka tidak bisa beristirahat dengan nyenyak karena suaranya itu masuk ke dalam rumah mereka sehingga sangat mengganggu. Dan ini sudah berjalan cukup lama, sudah berjalan 1 tahun. Mereka berjanji untuk renovasi, ternyata suara ini masih masuk. Mengganggunya dari segi mana? Kalau dari segi suara, pihak eufori itu sudah mengundang warga belakang untuk mengecek desibel suaranya itu mengganggu atau tidak. Itu bersama DLH, bersama camat, bersama lurah, Kapolsek, komplit semuanya. Ya, Mas ya, komplit semuanya. Kemudian itu sekitar jam 10 pagi ya. Jam 7 malam. Jam 7 malam ke belakang, tapi yang bersangkutan Pak Felix dan Pak Willy itu menolak untuk dicek. Pemirsa, bayi berumur 1 minggu ditemukan petugas kebersihan di bangku taman pinggir jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dengan sebuah tas berisi popok bayi. Petugas kebersihan yang sedang membersihkan sungai menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di sebuah bangku taman di pinggir jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu sore. Bayi diperkirakan berusia 1 minggu. Di samping sang bayi ditemukan sebuah tas yang berisi popok bayi. Belum diketahui siapa orang tua yang tega meninggalkan bayi tersebut. Petugas Satlantas Pademangan, Jakarta Utara membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan, Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan medis. Bukan hanya bayi doang, tambah ada orang tua. Langsung saya pergi ke sana, saya langsung panggil teman saya yang menyaksikan. Langsung saya ke Pospol Bintang, Mas. Oh gitu. Siap Bang, langsung laporin ya. Ini jenis kelaminnya apa Bang? Laki-laki. Ini baru nih Bang berarti ya Bang? Baru. Saya melihatnya sekitar jam 3 lah. Ada seorang bayi laki-laki yang kurang lebih usianya masih 1 minggu, ditinggalkan oleh orang tuanya dengan ditaruh popok dan segala macam. Bayi tersebut alhamdulillah sehat keadaannya, berjenis kelamin laki-laki. Sekarang langkah pertama menolong bayi tersebut, kita bawa ke RSUD Pademangan untuk penanganan medis lebih lanjut. Kasus penemuan bayi ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainis melaporkan.